Hai, saya Erik S. Saya filmmaker dan saya akan bicara tentang film di sini. Action now. Video adalah masa depan karena itu adalah salah satu komunikasi yang paling gampang disampaikan kepada orang melalui secara visual. Ke depan itu pasti lebih menjanjikan, apalagi sekarang sudah banyak sosial media yang menyiapkan tools-tools untuk video, misalnya seperti YouTube, terus Instagram, Facebook. Persaingan sekarang adalah persaingan yang sangat sehat dan sangat terbuka. Lebih menarik menurut saya karena setiap orang bisa belajar dari siapapun yang ada di sosial media. Yang paling penting adalah kamu harus punya konsep. Kalau kamu nggak punya konsep, walaupun kamu punya alat yang bagus, video itu nggak akan menarik. Game roll and action. Baik, demikianlah tadi cuplikan video pembuka oleh materi ketiga kita, yaitu yang biasa dikenal dengan Erik S. Untuk materi ketiga ini berjudul spiritual visual atau konsep sinematografi yang akan dibawakan selama 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. Untuk itu dengan hormat kepada Bang Erik, disilakan. Terima kasih kepada Visip TV Warmadewa sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu. Saya bisa berdiri ya? Oke. Habis makan siang kayaknya ngantuk ya. Oke, saya akan bukan mengajari, tetapi saya mau membagi ilmu saya karena latar belakang saya juga sebenarnya bukan sekolah di film, tetapi saya otodidak. Jadi dulu itu saya menonton 3 film setiap hari dan saya beroptimis bagaimana saya menjadi filmmaker yang bagus gitu. Nah ini saya akan berbagi bagaimana membuat film yang sederhana, gampang dengan konsep yang kuat. Nah tetapi di sini sebelum kita masuk ke sini, jadi kita harus membuka imajinasi kita karena biar bisa sama-sama satu frekuensi ya. Oke. Nanti ada question and ada ini juga question and answer ya. Oke. Jadi di sini how to make a movie. Movie itu film ya. Ada dokumenter, ada fiction. Nah, sekarang kalau di secara global itu film itu genrenya dibagi. Tapi kalau saya sih tidak terlalu berpikir dengan membagi genre ini karena menurut saya semua film itu sama saja gitu. Nah, sebelum kamu bikin film, kamu harus pastikan dulu mau bikin film apa. Itu apakah non fiksi, fiksi atau short movie. Nah, ini harus jelas dulu karena biar kita paham jalan kita mau kemana gitu. Kalau non fiksi ini ada 2 dia, dokumenter sama dokudrama. Dokudrama ini baru muncul, jadi selalu ada perubahan gitu. Nah, dokudrama itu apa? Jadi misalnya begini, film dokumenter tentang dinosaurus, kita nggak bisa akan mengambil gambar secara realita tentang dinosaurus kan. Akhirnya dibikin ilustrasi animasi tentang dinosaurus dan itu diceritakan oleh seorang narator. Itu menjadi dokudrama karena ada rekonstruksi yang dibuat. Nah, kalau fiksi semua mungkin udah tahu ya, ada thriller, horor, romance, komedi dan lain-lain. Kalau short movie itu video klip itu short movie. Ya, ada art video, society campaign itu kayak iklan Greenpeace, iklan Walhi seperti itu ya. Terus ada commercial shoot yang kita tahu iklan yang biasa kalau kita nonton YouTube tiba-tiba iklan, nah itu, seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita membuat sesuatu, kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Karena kebanyakan kalau kita membuat hal yang sama, itu akan semakin tidak menarik. Kenapa? Karena sekarang semua orang udah bisa bikin video, semua orang udah bisa bikin film, apalagi di zaman digital ya. Nah ini
Sudut pandang. Nah, saya kasih satu contoh. Sudut pandang yang menarik. Waktu itu saya bikin iklan Greenpeace. Bisa dikasih lihat iklan Greenpeace-nya? Kuning putih terus ya. Bisa nggak dia videonya nggak lambat-lambat nanti? Oke ya. Nah ini waktu itu saya ketemu dengan Greenpeace. Jadi karena mereka berbicara tentang udara yang semakin terkontaminasi dengan populasi banyak kendaraan, akhirnya tahun 2018 atau 2019, kalau nggak salah, saya bikin iklan Greenpeace tentang bahwa kita bernapas di udara yang sama. Tiba-tiba tahun 2020 pandemi gitu, jadi ini kayak ramalan. Oke, cut dulu, jangan dipindah dulu. Nah, jadi di sini waktu itu Greenpeace itu menginginkan bagaimana bagaimana caranya bikin sebuah iklan tapi dengan sudut pandang yang berbeda dan orang paham itu gitu. Nah, waktu itu saya belum dapat ide gitu. Nah, tiba-tiba sampai di Jakarta, kok saya sesak napas ya gitu. Pas waktu itu asam lambung saya naik, sesak napas, terus debunya banyak segala macam. Akhirnya saya dapat ide di sana gitu. Nah, kadang-kadang ide itu muncul di saat kita nggak paham gitu. Nah, di situ kita harus bisa menangkap juga ide-ide yang terjadi dengan pengalaman diri kita. Akhirnya saya bikin iklan yang saya meramalkan mungkin tahun 2050 semua orang pakai oksigen, jalan kemana-mana gitu. Nah, itu sudut pandang ya. Next. Habis sudut pandang. Oke. Nah, nanti setelah kita sudah punya sudut pandang, ya sudut pandang kita mau bikin apa, mau bikin film apa, sudut pandang udah ada. Nah, kita harus menyiapkan juga beberapa elemen utama dalam film ini. Ya. Yang pertama itu ada director itu sutradara. Yang kedua scriptwriter itu skenario, yang membuat skenario. Terus ada aktor, aktris, kameramen, editor, lighting, music director, dan soundman. Soundman ini perlu. Nah, tetapi yang paling penting dari elemen utama dalam film ini sebenarnya ada 3 aja sebenarnya. Jadi ada director, scriptwriter, sama aktor atau artis. Gitu. Kalau misalnya director yang bisa menjadi editor nggak masalah. Director yang bisa menjadi kameramen juga nggak masalah. Ya. Nah, di sini saya akan kasih lihat bagaimana fungsi director itu ya. Waktu itu saya syuting di dalam penjara di Lapas Kerobokan. Jadi ini pembukaan aja dulu semua, nanti baru kita question and answer ya. Itu yang processing directing. Soundnya salah. Ya, gerakannya gitu.
Jadi setelah dia ngerap isu, kita ambil lagi yang rame-rame dengan teman-teman artis di sini. Nah, lagunya gini. Toleransi saat proklamasi kita masih berpegang pada yang sama. Dengan perbedaan itu yang utama, beragam suku budaya dalam tempat sebelum itu ya, dari gitu loh. Satu tanah air, satu bahasa. Demokrasi, toleransi, saat proklamasi kita masih berpegang pada prinsip yang sama. Satu dalam perbedaan itu yang utama. Beragam suku budaya satu dalam jiwa. Sinar kilau terpancar dari khatulistiwa. Bineka Tunggal Ika buat kita istimewa. Saling melengkapi dalam tiap peristiwa. Goresan sejarah warnai sila. Sempurnakan arah bangsa dengan Pancasila. Dasar fondasi kuat tak terpilah-pilah. Wujud sebenarnya dari hati istilah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila berseteru, tak dilerai kita butuh. Indonesia. Cut. Oke, cut dulu. Nah, fungsi directing itu dia adalah mengarahkan karakter, mengarahkan gaya. Jadi kalau di lapangan kita nggak punya sutradara, ini nggak bisa diatur semua. Gitu. Waktu kita syuting di lapangan, kameramennya harus begini dong, editornya harus begini, ribut kita di lapangan. Jadi kita memang harus menentukan satu siapa yang bisa mendirect karakter. Nah, director ini dia harus tahu psikologi sebenarnya juga. Harus tahu juga kekuatan cerita gitu. Nah, bayangin kamu masuk ke dalam penjara, ya ini kan semuanya orang-orang yang bermasalah. Kalau kamu nggak kuat mendirecting, nggak mau dia. Dia udah disuruh pakai kamen, terus disuruh lagi jipong, ya kan? Nggak akan mau dia. Tetapi pada saat kita memberikan karya kita ke mereka, kita kasih lihat, nanti saya mau bikin kayak gini loh. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, kalau mereka mengerti, mereka akan ngikutin. Gitu. Nah, ini fungsinya sutradara, ya. Oke, next. Next, satu lagi. Tapi dia ini ya, lambat ya. Online, oke. Oke. Setelah kita dapat gambaran itu, sudah kita catat dengan tim segala macam. Oh ya, kita butuh director, kita butuh scriptwriter, kita butuh aktor, editor, kameramen, sound, yang lain-lain. Baru kita masuk ke praproduksi. Gitu. Nah, jadi di praproduksi ini, yang pertama kita harus punya ide. Ya. Kedua, konsep. Yang ketiga, riset. Kenapa saya bilang banyak sekali orang menyukai film Hollywood? Karena riset mereka benar. Kalau Indonesia misalnya Kuntilanak Datang Bulan, coba bayangin itu judulnya sudah Kuntilanak Datang Bulan. Ya, kebayang nggak kalian kuntilanak udah jadi hantu datang bulan? Nah, bagaimana isi filmnya lagi kan gitu. Terus sinetron, istri-istri ayahku, istri tetanggaku. Coba bayangin ya, istri, jadi dua kali istrinya ayahku, istri tetanggaku. Terus anakku bukan anakmu. Dari judul aja kita sudah dibikin pembodohan. Nah, makanya jangan pernah terlalu banyak menonton film-film yang ada di televisi karena itu semua pembodohan. Gitu. Ya. Sekarang sudah enak. Kalau dulu kan kami masih berpatok dengan televisi karena mereka menghomogenkan cara berpikir kecerdasan publik gitu. Pokoknya kamu harus nonton ini gitu. Tahun 2004 muncul YouTube, kita bisa memilih, ya kan? Nah, jadi kayak contoh misalnya film Superman ya. Superman itu risetnya kuat ya. Walaupun dia kayaknya nggak mungkin gitu. Tetapi dia menceritakan bahwa Superman itu berasal dari planet Krypton yang gravitasinya jauh lebih berat daripada bumi. Sampai di bumi dia ternyata bisa terbang, masuk akal. Gitu kan? Kalau kita Jaka Sembung bawa golok atau Gundala misalnya. Gundala itu film yang bagus. Tapi realita risetnya waktu dia kena petir itu yang kita masih mencari-cari. Kok bisa ya gitu, gimana?
gimana dia bisa menjadi seorang flash test cepat kayak gitu kan gitu. Nah riset kita kurang karena terlalu banyak meeting di Starbucks. Bla 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 bla. Terlalu banyak meeting dengan model-model cantik kan gitu. Jadi intinya storytelling skenario kita tuh nggak kuat. Contoh gini ya. Siapa yang pernah putus pacaran sini? Coba tunjuk tangan. Satu orang. Ada mic gak? Ada mic. Ini menarik nih. Siapa yang pernah putus sama pacarnya? Tapi sakit sekali. Sakit sekali. Pernah? Ada mic? Coba kamu cerita masalahnya apa? Ceritain aja 1-2 menit. Kenapa kamu putus? Masalahnya apa? Coba. Yang pacar yang pacar beneran apa yang enggak nih? Ya perkenalkan, nama saya Erika. Baik, saya akan ceritain nih kisah saya sama mantan saya. Nah, waktu itu bisa dibilang cinta monyet sih ya, karena waktu itu saya masih SMP, duduk di kelas 3 SMP dan mantan saya ini kelas 2 SMP. Oh enggak, biar 1 tahun. Tapi umurnya dia enggak beda sama saya. Habis itu, apa man ya? Terlalu nggak ada gara-gara apa, Bli. Makanya saya juga bingung, kayak tragis banget karena nggak ada alasannya. Iya. Cerita? Pakai? Ya dikit. Tapi nggak ngeling sampai melanting sih. Waktu itu sih masih ingat, tapi sekarang udah nggak. Udah punya yang baru soalnya. Ada lagi yang mau sharing? Mau sharing? Oke. Cek, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Muda Darmata, bisa dipanggil Dharma. Pengalaman saya waktu kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP udah pacaran. Pacarannya tuh selama 3 tahun. 3 tahun udah mau ujian nih. Pas kelas 3-nya tuh dia pindah sekolah. Karena orang tuanya juga pindah ke negara. Dia juga ikut pindah ke negara. Habis itu dia LDR lah istilahnya kalau sekarang tuh. Udah LDR. Saya kan nggak tahu juga dia ngapain aja di sana gitu. Cuma chat aja gitu. Ketemu juga jarang. Habis itu tiba-tiba udah mau 3,5 tahun. Ternyata dia nikah sama orang itu karena hamil duluan. Baik, itu pun juga orang tuanya yang ngasih tahu ke adiknya saya, kan adiknya saya tuh di DM sama orang tuanya dia gitu. Saya nggak dikabarin, cuma di blok, kan nggak tahu juga tiba-tiba di blok gitu. Saya juga nggak tahu nama Instagramnya orang tuanya dia, tiba-tiba orang tuanya dia tuh nge-DM adik saya karena anaknya udah menikah sama orang lain gitu ya. Baik, terima kasih dari saya, terima kasih. Nah, ini contoh sebuah cerita, riset, pengalaman. Jadi nggak kita bikin-bikin, even kita bikin-bikin pun ada pengalaman yang menarik. Kayak dia tadi contohnya. Kalau kita filmkan, filmnya dia itu, kamu filmkan filmmu itu bakal menjadi tontonan yang menarik. Karena film itu kan nanti kan saya terangin ada beberapa babak gitu. Konfliknya adalah bahwa kamu tidak tahu kenapa tiba-tiba dia nikah kan gitu. Penyelesaiannya sampai sekarang kan belum ada kan? Tanda tanya. Nah, itu berarti twist. Nah, jadi film itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah,
Apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Kalau kamu menjadi musisi, konser pun udah nggak ada. Semua jadi YouTuber. Ya kan? Semua bikin podcast. Semua bikin cerita-cerita pendek. Tetapi yang harus kamu perkuat, bagaimana kamu bikin satu cerita dan itu ditonton oleh puluhan juta orang. Jadi nggak banyak bikin, nggak banyak, tapi sedikit penontonnya. Kemana arahnya yang harus kamu bikin adalah ke riset tadi. Nah itu contoh yang paling gampang itu, yang karena semua orang pasti pernah mengalami itu. Nah dari situ kamu akan belajar bagaimana cara bikin sebuah film, misalnya film tentang Soeharto gitu. Nah kalian kan tidak mengalami zamannya Soeharto. Kalian tanya kepada orang yang lebih tua dari kalian yang pernah hidup di zaman Soeharto. Bagaimana sih Soeharto waktu itu? Dari riset lingkungan kalian, baru kalian menuju ke riset utama ring satunya, orang-orang Soehartonya. Seperti itu ya, seperti contoh tadi. Lanjut. Nah itu tadi riset. Thank you ya sudah sharing. Next. Nah, nanti dari praproduksi kita, setelah kita bikin ide, konsep ini kan terserah kita mau bikin plotnya twist kah, ceritanya seperti apa, itu kan nanti kita yang terserah dengan kita ya, dengan tim kita ya. Nah, dari sana praproduksi kita menghasilkan 3 screenplay, itu skenario. Ya, skenario. Terus storyline apa? Skenario yang sudah ada itu dialognya kita pisah-pisah per karakter, itu menjadi storyline. Habis itu ada storyboard. Storyboard itu apa? Storyboard itu gunanya untuk memandu nanti DOP, kepala kameramen, pada saat mengambil gambar di lapangan. Jadi di lapangan kamu nggak gini lagi, aduh dari mana ya sudutnya? Oh itu repot dan lama. Makanya kadang-kadang kalau orang Jakarta datang ke sini syuting film, jam 3 pagi dia bangun, jam 4 sore baru dia syuting. Terlalu banyak yang dia pikirkan di lapangan. Makanya kita harus siapkan ini. Contoh ya, waktu saya bikin video klipnya OP X Factor itu, sebelum saya syuting, saya bikin storyboardnya sesuai dengan lagunya. Coba kasih lihat di storyboard. Ini storyboardnya. Nanti gambarnya sesuai dengan ini nanti. Tak kasih lihat video klipnya nanti. Ingin aku untuk ungkapkan sebuah rasa untuk dirimu. Selama ini selalu ku diam dan hanya menahan bahwa satu cintaku hanyalah untukmu, hanya kepadamu. Aku tahu dan ku rasa dirimu kan bimbang atau kecewa, sebab selama ini kau anggap diriku hanya sebatas teman. Di saat kau jatuh dan terluka, biarkan ku jadi yang terakhir. Oke, di-cut. Yang terakhir. Coba kita lihat sekarang dengan video klip yang saya bikin ya. Jadi panduan kami ini dari storyboard itu harus 80%. Jadi kalau dia lost 20% masih nggak masalah. Itu coba dikasih lihat video klipnya. Dengar, apakah
hening itu mendengar? Atau bising mereka bilang? Atau hening kurasakan? Ingin aku untuk ungkapkan sebuah rasa untuk dirimu. Selama ini selalu ku diam dan hanya menahan bahwa satu cintaku hanyalah untukmu, hanya kepadamu. Ku tahu dan ku rasa dirimu kan bimbang atau kecewa, sebab selama ini kau anggap diriku hanya sebatas teman. Di saat kau jatuh dan terluka, biarkan ku jadi yang terakhir. Oke, cut. Nanti kalian bisa dilihat di YouTube. Nah, jadi dengan kita adanya screenplay, storyline, storyboard, waktu di lapangan kita langsung eksekusi. Tes gitu. Jadi di saat syuting itu saya nggak lama-lama, karena kita udah latihan dulu sebelumnya. Udah praktis, udah latihan. Ya, misalnya kayak saya bikin video klip Balian yang Jering sama Nora. Kita latihan dulu itu. Nah, saya kasih lihat. Sini, aku pegang ini. Tarik pelan-pelan. Lepas sini. Tarik. Sini penarik. Oke, cut. Nah, sekarang coba kasih lihat video klipnya. Itu harus percis dan mirip di saat latihan. Jadi nggak akan ada yang berubah. Jadi waktu memang lehernya ditarik, ya lehernya ditarik. Nah, waktu di lapangan nanti aktor bilang, telinga aku aja ditarik. Nggak bisa. Karena kita sudah bikin konsep dari awal. Apa? Beautiful Mess. Video klip Beautiful Mess. Hello, Charlie. Hello. No. Hey man, how are you? Good afternoon. Yeah, is it cool if I borrow that bass? Cheers, bro. Yeah, man, use your ball. Oh, good. Jawab, ini siapa? Jawab nggak? Sorry, I gotta go, man. Jawab nggak? Jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. I continue
Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Nah, jadi semua praproduksi itu memang harus kita awali dari latihan, praktis segala macam. Karena menurut saya membuat sebuah film, sebuah video itu, kalau kita di lapangan berkomunikasi itu harus hal yang penting dan darurat. Contoh, kita harus ngambil outdoor, tiba-tiba hujan. Di sana kita harus berpikir cepat, bagaimana cara mengakalin ini. Itu aja sebenarnya. Tapi sisanya ya kita memang harus mempersiapkan itu secara konsep yang kuat. Ya. Lanjut lagi. Habis praproduksi itu apa? Nah, filming proses. Filming proses ini, yang tadi saya bilang di lapangan itu, banyak kejadian hal yang kadang-kadang kita nggak duga. Contoh misalnya, di lapangan kita bawa drone, tiba-tiba drone rusak, apa yang harus kita lakukan? Ya, terus kita mau pakai green screen, tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Contoh ini salah satu contoh waktu saya syuting di, kalau nggak salah di Baluran, coba yang drone jatuh. Jadi saya harus berpikir cepat setelah drone jatuh itu kita harus pakai Aman. dia bilang aman, kalau udah rusak gitu loh. Nah, jadi hal kayak gini ini di filming proses banyak. Nanti waktu kalian menjadi filmmaker tuh banyak sekali gitu. Jadi bagaimana cara mengakalin ini lagi gitu. Kita cari bambu waktu itu. Kamera cas seperti itu. Nah, filming proses ini juga jangan terlalu lama-lama kalian bikin. Kalau memang nggak butuh outdoor, indoor aja. Kalau memang nggak film itu harus film pendek, kenapa harus dipanjang-panjangin gitu? Jadi bikin aja semaksimal mungkin, nggak usah terlalu hiperbola. Jadi di film itu ada namanya Pinocchio World. Ya, Pinocchio World itu bagaimana caranya kita membohongin masyarakat untuk bikin sebuah film itu nggak menarik nanti. Gitu. Kayak kuntilanak datang bulan itu Pinocchio World gitu. Kita jadi hantu datang bulan kan, kenapa nggak kuntilanak beli tampon atau apa gitu yang lebih menarik lagi judulnya gitu. Nah, jadi lakukan seril mungkin ya. Nah, filming proses itu akan terjadi bagus pada saat kita sudah membicarakan produksinya bagus, praproduksinya bagus. Lanjut. Kita listing video klip. Ini proses juga. Mau lihat setupnya seperti apa? Ini akan menarik karena projectnya beda. Project X. And we are here. Ini the Astro. The Astro ini kita bikin green screen. Green screen. Is menggantung. The secret is tangga, stair. Jadi teman-teman yang mau bikin tangga orang kasar bisa pakai tangga. Kalau pakai selim, pakai tali. Alright, say hi to my safety. Hey, Esmeralda. Okay, hi guys. Oke, jadi ini video klip Balian juga yang saya bikin. Dan kecilin dulu saudara. Dan ini saya konsepnya itu seorang astronot yang sebenarnya dia orang gila. Gitu. Jadi saya pelajarin beberapa konspirasi, apakah benar Neil Armstrong turun ke bulan, apakah benar proyek-proyek yang membuat kita berimajinasi tinggi itu benar terjadi atau hanya halusinasi. Nah, tetapi karena ada beberapa konspirasi akhirnya saya bikin. Si
si astronot ini memang benar-benar orang sakit jiwa gitu. Nah ini saya syuting sebelum pandemi terjadi. Saya keluarkan Januari tahun baru tanggal 1 tahun 2020. Terjadilah pandemi kan. Setelah terjadi pandemi, banyak yang nanya di bawah video klip itu di komen. Gitu. Oh ini kamu kayaknya menyudutkan APD. Oh bukan, orang kita syuting tahun 2019 dan kita launchingnya tahun 2020. Tuh. Lanjut. Nah, editing proses ini yang paling susah sebenarnya. Tetapi karena kalau kalian mengikuti dari awal praproduksinya itu sesuai dengan storyboard, storyboard itu fungsinya untuk editing ini juga nanti. Gitu. Terserah kalian mau pakai apa, mau pakai Avid, mau pakai Final Cut, mau pakai Adobe Premiere. Tetapi kalau saya lebih suka pakai Adobe Premiere karena dia lebih manual gitu. Nah, editing proses ini kan sebenarnya cuma memecah-mecah gambar mana yang terbaik, terus kita sambungkan menjadi sebuah cerita, itu inti utamanya. Jadi kita nggak harus pakai DaVinci, bagaimana grading color-nya. Ceritanya dulu kita perkuat, habis itu baru kita masuk ke sana. Ya paham sampai situ ya? Oke, ini editing proses. Next. Nah, setelah semua film itu diediting, diproses, baru kita masuk ke finishing mastering. Kalau untuk bioskop, dia ada finishing mastering untuk sound sama grading color. Dan bagaimana dilihat ceritanya gitu. Kalau hanya untuk ditampilkan di YouTube seperti biasa, ya biasanya kalian nggak akan melihat ini. Udah habis editing, jadi gitu. Tapi kalau saya dengan teman-teman, itu kita review lagi. Nah seandainya memang harus ada di syuting ulang, kita ambil lagi gitu. Ya, next. Nah, ini baru promosi. Kalau kalian memang punya, jadi gini, sekarang ini enaknya adalah kita bisa mempunyai televisi sendiri di YouTube. Kita bisa punya channel sendiri di YouTube. Tetapi jarang orang memikirkan bagaimana YouTube saya itu bisa ditonton dengan enak. Pasca produksi ini sebenarnya ada promosi gitu ya. Kalau di film bioskop itu kan biasanya ada trailer ya, ada teaser juga gitu nah. Promosi itu dia ada dua, satu teaser ya. Jadi teaser itu kayak bahasa penggoda aja sebenarnya. Dia kayak hanya memberikan, namanya juga teaser. Boom, ini loh gitu. Tapi dia nggak kasih tahu cerita semuanya gitu. Dan itu nggak panjang, minimal cuma 1 menit. Ya. Terus yang kedua, habis teaser, trailer. Nah, trailer ini dia merangkum semua yang ada di film itu, termasuk aktor, director, sampai tanggal penayangannya. Oke, saya kasih lihat contohnya aja ya. Yang teaser dulu. Yang teaser, apa aja dari sana? Coba yang teaser video klip garis depan. Nah, ini sebelum penayangan video klip kita keluarin teasernya. Nah ini teaser, ya. Jadi semua video klip, jadi semua video klip, film, apapun itu di YouTube yang mau kalian bikin, mau podcast atau apapun, seperti Deddy Corbuzier juga dia kasih teaser 1 menit itu maksimal ya, sebelum dia tayang. Karena itu akan menjadi semakin pendek semakin bagus. 15 detik semakin pendek semakin bagus. Jadi orang
akan tertarik untuk menonton gitu. Nanti terserah orang menanggapi setelah mereka tonton, tetapi kan kita menggoda mereka agar mereka menonton apa yang kita bikin. Ya, kalau trailer dia itu merangkum semua apa yang kita bikin sebenarnya. Jadi dia memberikan sedikit rahasia, cuma bukan endingnya. Jadi lebih diberikan masalahnya biar orang mau nonton. Coba trailer. Nah ini film dokumenter pertama di Bali yang masuk bioskop waktu itu tahun 2014. Semua bangnya soal kecil menjadi skor kami libat. Skornya itu tayangnya sedalam sumur itu. Kok yang juara bukan Linceng? Jangan, biasanya banyak-banyak sanur yang menguasai. Bisa mengalahkan Dewi Sita. Kalau kita dulu sudah mau layang ini, kan? Sekarang nggak ada anginnya. Nggak bisa main layang sekarang. Banyak layangan jalan sekarang menggunakan kapal yang fokusnya di sini dia, ke samping. Baratan manusia dia punya kepala, badan, dan kaki. Jarit yang panjang itu kan gampang jaritnya, terus dia. Sudah terbukti dia pernah jarit ekor lurus, nggak bagus. Nah ini thriller dia. Ngomong-ngomong di sini internetnya pakai apa? Pakai bisnet dong. Gimana sih? Macetnya nggak ketulungan nih. Pusing kepala lihat ya. Oke. Nanti kita ngomong tentang bisnet ya. Halo bisnet, aku udah promoin kalian loh ini. Kontrak lagi ya. Oke. Itu trailer. Ya. Itu wajib ada biar apa yang kalian bikin itu lebih spesial. Jadi kalau bagi saya semua yang saya keluarkan masterpiece itu sebelum ditonton oleh orang, saya akan kasih lihat dulu apa teasernya, apa trailernya. Ya, kalau saya pikir kalian sudah paham di sana. Lanjut. Nah, kuncinya ada 3 sebenarnya. Jadi ronde pertama di bagaimana bikin film itu, apa, siapa. Contoh kayak tadi yang kawan kita bercerita tentang pacarnya gitu. Siapa gitu. Itu harus diperkenalkan dalam sebuah film awalnya, ya. Terus yang kedua konfliknya apa? Kayak tadi kan dia bilang 3,5 tahun pacaran ditinggal nikah. Oh, ini konfliknya nih. Gitu kan? Di mana terus kapan kan gitu. Nah, yang terakhir tuh endingnya maunya kayak apa? Apakah kalian maunya sad ending kah, happy ending, atau meaningful, atau question mark? Gitu. Jadi gampang kali di film itu sebenarnya cuma 3 ini aja yang kalian tentukan. Harus ada konflik dan penyelesaiannya. Gitu ya, paham ya? Nah ini kunci utamanya. Lanjut. Nah ini tip and trick. Gitu ya. Jadi tanya pada diri sendiri apakah film Anda layak ditonton, itu terjadi pada saat praproduksi sebenarnya. Yang tadi kita bilang ada riset, bagaimana bikin screenplay, bagaimana bikin storyline dan lain-lain. Terus jangan mulai proses produksi kalau nggak punya uang. Tuh. Oh nggak apa, kita bikin aja yuk. Siapa tahu nanti kita bisa dapat ini. Jangan, makan pun itu uang. Nanti kalau filmnya nggak bagus, ujung-ujungnya ribut. Gitu. Kalau ada budget pun harus dihitung benar-benar budgetnya seperti apa. Nah,
minta persetujuan ke semua pihak yang terlibat. Jadi kalau saya syuting kayak gini misalnya, sebenarnya kalian harus tanya ke aku setuju nggak online gitu. Nah makanya di luar negeri itu kalau syuting, kan ada yang di blur-blur mukanya itu. Atau mereka nggak setuju tuh ditayangin. Harus ditanya. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE kan. Nah jadi kita juga harus hati-hati menyuting sebuah rekaman itu gitu. Kalau nanti pada saat dia ada orang yang menuntut, kena kita. Dan semuanya harus tanda tangan. Apakah ini kalian setuju kita masukkan dalam sebuah gambar gitu. Oke. Buatlah film pendek kalau emang pendek. Jadi jangan dipanjang-panjangin. Kalau kayak sinetron itu kan bisa kayak tersanjung tuh ya kalau nggak salah ya. Aku SD sampai sekarang tuh masih ada loh. Gila itu kayak project BUMN. Pernah nonton nggak? Jadi almarhum ibu saya dulu senang sekali itu film itu. Pembantu bertengkar sama tuannya. Tuannya bertengkar sama istri. Datang tetangganya. Istrinya lagi dekat sama suaminya. Seputar itu aja. Dan kamera dilama-lamain kan. Ceng, ceng, ceng. Ceng, ceng, ceng. Ceng, ceng, ceng. Dibolak-balik sampai kita nonton. Apa sih ini gitu. Tapi ratingnya naik gitu. Itulah yang akhirnya membuat pemikiran kita seperti ini sampai sekarang. Dari sinetron-sinetron itu sampai public politik speaking, kecerdasan menjadi sinetron kan. PPKM panjang lagi panjang, lagi panjang. Kalian nggak tahu kan sampai kapan kan? Sama kita. Oke. Next tips and triknya. Lakukan casting dalam pemilihan aktor. Ini harus kuat nih. Terutama yang bukan aktor. Kadang-kadang kawan-kawan kan gini, karena baru independen. Dulu aku waktu bikin film independen jelek sekali pertama sekali. Tetapi kami casting. Tetapi kan banyak sekarang, Cigen jadi aktor. Ngapain aja aku bro? Nah pokoknya nanti ada cewek datang ciperkosa ada gitu. Oh nyak cang kan gitu aja dia. Tetapi kan bukan itu. Nah, makanya dibutuhkan sutradara. Pengolahan aktor itu adalah contoh begini. Ini Johnny. Ya. John ini suka warna merah. John, nanti di film ini kamu jadi Andi loh. Andi ini suka warna biru. Kamu ini kan orangnya protagonis, ini antagonis. Nah, makanya banyak sekali aktor atau aktris yang main di luar ya. Habis dia main film, dia cari psikiater untuk membalikkan diri dia lagi gitu. Kayak kemarin tuh Johnny Depp dia bermasalah waktu dia bikin film Pirates of Caribbean, jadi dia terbawa terus kayak gitu. Akhirnya 7 bulan dia ke psikiater untuk balik ke diri dia. Nah itu baru benar. Tuh, jadi kalau kita lihat semua aktor di Indonesia itu banyak aktor yang bagus, tetapi semua aktingnya sama. Contoh Dilan ya. Tahu film Dilan kan? Oh my God. Oke. Jangan rindu itu berat gitu. Jadi film itu hanya sekolah, telepon ya. Nah, siapa sih namanya? Nama asli Dilan itu? Iqbal ini, kalau kamu tonton film Iqbal yang di Dilan dengan film Iqbal yang di Bumi apa? Sama loh. Nggak ada perbedaan kan? Sama sekali. Jadi karena mungkin sutradaranya sama Hanung ya. Jadi aku nggak ngerti Bang Hanung ini mengerti Bumi yang dibikin buku siapa yang bikin Pramudia ya. Sayang banget gitu loh. Nggak cocok dengan karakter itu. Jadi kita ngelihat di Bumi itu ya Dilan, benar kan? Bukan si siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya di sana gitu loh. Jadi tidak ada perubahan karakter sama sekali. Gitu ya. Next. Nah, tata suara ini nggak bisa dianggap remeh. Tata suara itu apa? Suara yang ditata. Jadi di saat kamu membuat sebuah film, jangan terlalu clean juga. Misalnya
kamu bikin film di jalanan, karena pakai clip on, jadi semua ambient yang ada di jalan tuh mati, hilang. Nah kita butuh tata suara yang bagus gitu. Makanya kadang-kadang setelah kita nonton film bioskop Indonesia, teasernya, trailernya gitu ya, tiba-tiba masuk trailer Hollywood, beda banget suaranya gitu. Nah karena kadang-kadang kita meremehkan tata suara, padahal tata suara itu sangat penting untuk kita. Lanjut. Jadi yakinkan diri Anda, ya, kalau semua sudah oke saat proses syuting, ya. Jadi jangan pernah mengandalkan proses lagi, syuting lagi setelah pasca produksi ya. Nah terus hindari pemakaian efek yang nggak perlu, ya. Kecuali itu perlu, gitu. Contoh gini, kayak Ras Muhammad Bambu Keras. Ras Muhammad itu coba di teaser ada. Nah. When me riding on a baseline. Oh, lambat deh. Me watch the needle drop when you play some burning spear. Abyssinians and Peter touch. We could all make any beat collapse. Even they come from Equinox. Yeah, music a fever shot while the violence needs to stop. Yo, Babylon, please relax and know the first shall be the last. Every day's all you cultivate, you surely reap the crops. While you keep a decent plots and then you soon be eating rocks. Yo, now go pre no evil and then soon you be disaster. Yang ada cewek nari gitu tadi, yang ada begitu tadi coba. Beat collapse, even they come from Equinox. Yeah, music a fever shot while the violence needs to stop. Yo, Babylon, please relax and know the first shall be the last. Every day's all you cultivate, you surely reap the crops. While you keep a decent plots and then you soon be eating rocks. Yo, now go pre no evil and then soon you meet disaster. Iniquity now go prosper. Pas cewek tadi kasih lihat. Ya. Oke, jadi di sini waktu itu sebenarnya saya nggak mau bikin seperti ini, gitu. Tapi aku pikir liriknya Ras yang dia bilang semua orang top itu pasti dia akan jatuh karena dia tidak sebambu keras. Nah penari ini kan sebenarnya adalah orang yang memainkan sebuah cerita juga. Nah jadi aku samakan bahwa sehebat apa kamu nari, tapi kamu nggak seperti bambu keras yang di belakang itu. Tuh, itu bahasa simbol aja sebenarnya. Nah terus kalau kamu mau syuting hindari malam hari. Kalau tidak bisa menyewa lighting dan itu bisa menjadi gambar pecah gitu ya. Udah habis. Oke. Segitu aja, mungkin nanti kita bisa tanya jawab tentang kameramen apapun, dan saya akan jawab dengan singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Erik telah memaparkan materi tentang konsep sinematografi. Bagi rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, dipersilakan kita buka dulu secara offline. Mungkin ada rekan-rekan sekalian yang di sini yang mau bertanya, disilakan.
atau gimana? Sekarang tergantung cerita yang yang kalian bikin, gitu. Makanya tadi di sana ada tip and trick. Kalau tidak perlu outdoor, kenapa nggak indoor aja? Nah, guna green screen itu kan sebenarnya adalah kita tidak bisa mengambil gambar yang tidak bisa kita capai. Contoh, film tentang gravity. Jadi mereka syutingnya seperti di luar angkasa gitu kan. Nah itu mereka butuh green screen ditambah dengan special effect 3D seperti itu. Nah jadi kalau kalian dikejar waktu dalam waktu sebulan untuk bikin film sesuatu, diubah aja ceritanya gitu. Karena kadang-kadang film satu tempat itu lebih menarik. Contoh pernah nonton film Saw? Lihat satu tempat aja kan? Dengan ada orang di tengah yang mati, ternyata dia yang bikin skenario itu semua. Atau Phone Booth. Phone Booth pernah belum? Nah jadi Phone Booth ini seorang marketing yang hebat sekali di Amerika. Dia bisa mempertemukan Puff Daddy sama Mike Tyson. Dia orang hebat gitu. Tetapi setiap jam 11 siang, dia selalu menaruh cincinnya di atas telepon umum. Dia masuk ke dalam kotak telepon. Dan dia nelpon pacarnya. Jadi dia selingkuh. Gitu. Tiba-tiba ada teroris yang mau nembak dia, yang mau bunuh dia gitu. Nah dia tanya di telepon, kenapa kamu bunuh saya? Kamu tunggu saja nanti katanya. Nah teroris ini mendatangkan istri dan mendatangkan pacarnya. Dia cuma harus bilang, halo istriku, itu pacarku, aku selingkuh sama kamu. Cuma satu tempat. Tetapi yang harus kamu perkuat itu tadi, skenarionya, story-nya gitu loh. Ngapain kita butuh banyak tempat yang tapi ceritanya nggak menarik, benar nggak? Nah jadi diperkuat aja. Misalnya gini, kamu bikin film tentang status Facebook gitu ya. Kadang-kadang kamu bisa duduk sampai 1 jam hanya untuk ribut di masalah Facebook status kan? Itu bisa jadi film juga. Tetapi bagaimana caranya kamu mengambil angle yang menarik, merangkum cerita itu dengan benar dan bagaimana endingnya gitu. Jadi yang harus kamu pegang itu cuma 3 babak itu aja. Apa, siapa, terus masalahnya apa, konfliknya apa, terus bagaimana penyelesaiannya. Cukup kali ya? Oke, makasih. Next, siapa lagi? Makanya pakai bisnet bro. Selamat siang, Bli. Perkenalkan nama saya Rio. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaan seperti apa buat diri sendiri bahwa film saya atau video saya memang layak buat ditonton. Dan lagi satu, pengalaman dari Visip TV sih nih. Kalau kita buat film pendek, ya seperti tips dan trik yang Bli itu, film pendek memang pendek gitu kan. Tapi setelah kita eksekusi itu, kita udah buat storyline, cerita, tapi pas eksekusi itu kita kayak ngelebihin batas waktu film pendek yang kita mau lombain. Itu bagaimana cara mengantisipasinya hal seperti itu, Bli? Karena menurut saya apa karena kebanyakan improve pas di lokasi atau emang kita karena saya lihat di storyline-nya itu emang ada beberapa kata yang nggak cocok buat di video tersebut. Terima kasih, Bli. Oke, aku jawab yang pertama itu ya. Bertanya kepada diri sendiri apakah film kita ini layak ditonton atau tidak. Sekarang aku tanya, sinetron istri aku, istri tetanggaku itu layak ditonton apa enggak? Ya, itu aja jawabannya. Jadi kamu bisa membuka kecerdasan cara berpikirmu. Nah, yang kedua, ini yang menarik. Apakah kalian pernah lihat film di luar itu, kalau dia ribut sama pacarnya, pembahasannya lama? Enggak kan?
Kalau Indonesia itu pasti pembahasan. Kamu kenapa sih? Kok aku putus sama kamu? Kita lihat itu bisa sampai 15 menit. Karena mereka memperbincangkan permasalahan yang kita juga jadi gini, kalau film yang bagus itu tidak membahas hal pribadi. Private. Hubungan kamu sama Tuhan adalah hubungan dirimu sendiri. Indonesia terlalu banyak bikin film-film agama. Yang akhirnya itu menjadi mengkotak-kotakkan semua. Apakah kalian pernah lihat film di luar film agama? Sekali film agama, film Yesus dibikin sama dia. Film Muhammad bikin sama dia gitu loh. Karena itu private. Nah, waktu kalian bikin film, sebuah film yang private, kamu ribut dengan pacarmu itu nggak usah jadi di film itu mereka bertengkar gitu ya. Itu nggak usah dibahas. Itu cerita yang menarik. Jadi kita nggak usah melihat kenapa masalah mereka, apa masalahnya. Kalau di luar udah putus ya putus saja. Jadi mereka mencari permasalahan yang benar-benar contoh ya. Di luar tuh selalu ngomongnya tentang cinta. Percaya nggak? Pernah nonton film King Kong? Yang dia jatuh cinta dengan seorang wanita manusia. Itu gila loh. Dan itu real karena waktu kalau saya syuting di Kalimantan gitu, baru pertama lihat orangutan gitu, kenalan sekali, halo, nama, kayak ngobrol biasa. Lama-lama mereka tuh bisa jatuh cinta sama kita. Nah jadi hubungan humanisnya dalam sebuah film itu lebih ditonjolkan sebenarnya. Nah kenapa kamu akhirnya ruwet di pada saat mau bikin film itu jadi pendek? Karena kalian sebenarnya belum mengeksekusikan dengan benar-benar. Kamu bilang nih kata-kata ini nggak perlu pakai. Nah itu juga harus di cut. Karena kadang kita bosan kan nonton film Indonesia kan. Aduh ngomongin apa sih nih gitu. Kenapa kamu bro? Gua diputusin. Gara-gara apa? Dia selingkuh sama ini. Kan kamu selingkuh sama dia. Bukan, aku gak selingkuh. Itu yang kita tonton. Akhirnya terbawa di kehidupan orang-orang Indonesia. Nah, kalau kita di luar, nanti kamu kalau misalnya ada uang sedikit jalan-jalan keluar, itu gak pernah dibahas tuh. Apalagi konsep berketuhanan. Itu kan private kan. Makanya Rocky Gerung itu bilang bahwa bla 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 fiksi gitu. Ya kan? Karena fiksi itu imajinasi sebenarnya, bukan fiktif. Tuh, oke. Lanjut, ada lagi? Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Adel. Saya ingin bertanya. Jadi kalau kita ingin membuat film yang bagus itu kan kita harus punya skenario yang bagus juga. Nah, bagaimana caranya kita bisa merealisasikan emosi yang ada dalam skenario itu ke bentuk film? Ya, film itu. Apakah kita harus menggunakan bahasa yang beratkah dalam skenarionya atau ada cara yang lain? Terima kasih. Nah, kadang-kadang kesulitan kita membuat film Indonesia itu adalah bahwa kosakata Indonesia itu banyak sekali bisa diartikan kan. Makanya banyak banget film-film di Indonesia itu dia memakai gualu-gualu, bahasa-bahasa slang itu. Karena dia kalau pakai saya, Anda, kami, kamu, ini segala macam susah gitu. Nah, pada saat kamu bikin skenario, biasanya pasti kamu cari penulis skenario yang bagus. Ya. Tetapi kan kadang-kadang teman-teman kita yang ada di sastra ini kan nggak bisa dibantah. Gitu loh, pusing juga kita kadang-kadang kan. Contoh lah ya, film Romeo and Juliet yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, pernah nonton? Itu kan diambil dari buku Shakespeare ya. Dan bahasanya juga menarik. Tetapi cocok dengan perawakan dia. Cocok dengan suasana yang ada di sana. Aku masih ingat kata-kata Leo begini. Aku sekarang seperti bulan tanpa matahari. Di mana bisa ketemukan sinar itu? Kita udah tahu dia maksudnya ceweknya gitu. Ya kan? Dalam bahasa Inggris sudah dibilang gitu. Tapi coba dalam bahasa Indonesia. Aku seperti kehilangan
matahari, aku seperti bulan kehilangan matahari. Di mana sinar itu? Kita pasti gini, Kleng, apa nih? Cut, woi ngomong apa gue gitu? Enggak bang, sesuai dengan skenario gitu. Lagi kita bahas itu. Ya kan? Nah film yang bagus sebenarnya tanpa dialog. Kalau mau benar-benar bagus itu nggak perlu dibicarakan, nggak usah dibicarakan. Lihat Charlie Chaplin. Tanpa suara itu. Tetapi kita paham. Mickey Mouse zaman dulu. Tanpa suara tapi kita paham. Nah visual yang menarik adalah dia tidak berbicara. Public speaking yang menarik tahu apa? Di saat temanmu datang. Kayak dia tadi bilang dia lagi putus cinta. Kita langsung bisa menebak. Kenapa kamu bro? Karena dia sudah bisa mengkomunikasikan itu keluar. Karena apa yang mau dibicarakan itu pakai rasa. Jadi nggak dibuat-buat. Makanya aku bilang tadi, ada film namanya Pinocchio World. Dilebih-lebihkan itu, pusing kita nontonnya. Ya kan? Contoh ya. Sorry nih Bang Joko Anwar, film Pengabdi Cinta tuh bagus banget. Saat si ibu giniin lonceng. Pengabdi Setan. Nanti aku yang bikin Pengabdi Cinta. Nah waktu Mbok Ayu Laksmi teng teng terus kameranya tuh pelan ke arah pintu pas mau dibeloin kayak gini, ternyata dia nggak pegang lonceng gitu. Itu kan bikin kita berdebar ya karena suasananya dibikin begitu. Tetapi endingnya tiba-tiba pocongnya banyak. Nonton tuh kan itu kan jadi nggak menarik gitu. Coba misalnya endingnya itu masih seperti itu aja, wah itu bikin suasananya seram gitu ya. Contoh film Leak Ngakak yang ada di bioskop, Leak Ngakak namanya, Leak Ngakak kan, nah, itu kan dipaksakan. Ngerti gak dia riset arti leak itu? Zaman Belanda dulu itu orang ngeleak biar nggak bisa dilihat sama Belanda dia manusia gitu, biar nggak ditembak gitu. Kan begitu historinya. Tetapi kok menjadi sebuah kejahatan. Nah di situ dah yang tadi saya bilang prosa-prosa kata ini berubah terus. Itu. Nah untuk membuat film yang bagus itu, kalau memang ini nggak perlu diucapkan, cut aja. Diam aja. Contoh ya. Tahu film Castaway nggak? Tom Hanks yang di pulau sendiri. Jadi waktu ada bangkai kapal, sebulan kemudian itu, dia cuma duduk lihat bangkai kapal itu selama 5 menit dan itu kita enak nontonnya loh. Kita paham cara berpikirnya. Ah, itulah karakter. Kadang-kadang kita mau bikin film, nanti dialognya apa? Dialognya bilang begini ya, aku harus merampok orang itu. Setelah itu akan kubunuh satu keluarga. Oke, siap ya, kamera siap, and action. Tapi nggak cocok dengan perawakannya, makanya kita butuh casting. Itu. Jadi antara aktor, aktris, dan skenario itu memang harus satu kesatuan. Kalau nggak perlu ditulis, kalau nggak perlu diucapkan, cut aja. Gitu ya. Oke. Siapa lagi? Online. Boleh yang online. Ada berapa orang online? Wih, ada 1000 ya. Wih, banyak banget. Mungkin teman-teman yang online bisa bertanya. Ini mereka online apa foto aja? Karena dibilang pakai Bisnet. Promo lagi ya. Lumayan jadi ambasador 1 tahun. Oh, oke. Halo Bli, nama Tiang Gede.
Izin bertanya beli, film sama video itu sama nggak beli? Kira-kira video sama nggak? Nah niki kita kan dari Forma Dewa. Semisal kita membuat video promosi dalam jangka waktu 1 menit pada iklan di Instagram misalnya Instagram ads. Apa yang harus lebih ditonjolkan dalam waktu 1 menit itu untuk menarik followers untuk lebih melihat apakah dari video profil itu apakah gedungnya ataukah visinya atau apakah apanya dalam waktu yang sedemikian rupa yang 1 menit itu. Nah itu saja sih beli. Sebenarnya film sama video itu beda. Kalau film itu dia banyak satu kesatuan. Tetapi zaman dulu dibilang film karena memang kita merekam pakai film. Kalau sekarang ini kan, jadi sebenarnya recording film itu adalah melukis cahaya dalam sebuah gambar sebenarnya. Kalau dulu masih pakai film, jadi dia ada pembakaran dari cahaya masuk ke kamera terus dibakar di film, ya di kin. Kalau sekarang kan hanya merekam. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaanmu. Bagaimana bikin sebuah video promosi 1 menit tapi orang mau nonton? Makanya aku bilang tadi ada sudut pandang kayak saya bikin Greenpeace tadi. Ya itu kan nggak ada dialog sama sekali. Tetapi semua kita kasih lihat itu bagaimana orang bernapas dan mereka membawa oksigen. Nah, suatu saat waktu saya ke Jerman, saya teringat sebuah iklan di sana, di dalam hotel saya tonton, itu menarik sekali loh. Jadi dia syuting dalam sebuah kantor, terus kamera tuh jalan ke belakang, mundur ke belakang, asap rokok masih nyala, komputer masih nyala, telepon berdering, sampai keluar gedung itu German Police. Dan dibikin di sana kata-kata, polisi Jerman tidak selalu di dalam kantor karena masyarakat membutuhkannya. Coba bayangin. Jadi itu tanpa narasi yang harus kita kasih tahu. Nah kebanyakan promosi yang di Indonesia itu dia mengajari kita dengan cara memerintah. Itu nggak bagus. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Setiap aku nonton itu pecah televisi itu. Jangan lupa kita pakai sampo ini karena membuat rambut kita begini. Jadi dia memerintah. Nah, promosi yang bagus tidak memerintah. Tetapi membuka pikiran orang untuk memilih. Gitu loh. Kalau di sini nih kita dipaksa untuk beli. Beli dong. Nah, video promosi yang bagus itu kita nggak maksa dia, tapi dia memilih. Nah, kalau itu bisa terjadi, bro, dia kan pilih nih produknya nih, dia akan ngomong ke orang lain, menjadi marketing kita lagi tuh kemana-mana. Bagus kok ini, segala macam, gitu loh. Coba lihat iklan Nike itu, dia nggak pernah ngajak kan, dia cuma lari aja, skate aja, segala macam, just do it seperti itu. Jadi coba cari referensi lagi di YouTube, dilihatin lagi banyak tentang video-video promosi gitu. Kayak Thailand tuh bagus-bagus juga tuh. Gitu. Jadi jangan FPN-nya dinyalain lihat video porno gitu. Ya. Maksudnya dibanyain pengetahuan kecerdasan publik. Nah, karena di saat kita membuat video promosi itu bukan gedung, bukan konsep yang kita bikin, bagaimana caranya orang ini bisa memilih produk kita. Jadi bukan kita menjual dan memaksa mereka beli, gitu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, baik. Terima kasih waktunya Om. Perlu kenalan lagi? Nggak usah ya. Oh, gini aja Om, aku agak bingung dikit nih. Gimana sih kita tuh menentukan penyampaian pesan lewat visual tuh Om? Karena dari tadi yang aku lihat tuh dari videonya Om itu, yang dari video klipnya itu Ras Muhammad itu kayak kamu bisa menari tapi nggak vokal sekeras bambu itu. Terus dari iklan Greenpeace itu
Itu gimana sih prosesnya bisa sampai ke sana Om? Karena kita kan kadang sebagai scriptwriter, sebagai atau director itu kan kita misalnya udah punya konsep nih Om, udah punya skrip, udah tinggal eksekusi aja. Tapi di pas saat eksekusi itu yang kita kebingungan gitu, gimana caranya kita penyampaian pesannya tuh biar dapat dalam visualnya itu yang kita bingung kadang Om. Oke, sekian pertanyaan, makasih. Oke, kalau pertanyaan itu berarti sebenarnya pertanyaan private sebenarnya, pertanyaan kecerdasan berpikir kan. Jadi dulu itu di saat saya bikin film pertama sekali itu, waduh itu jelek banget. Jadi menceritakan tentang sepasang kekasih yang kena narkoba, karena belum sampai pemikiran saya ke sana. Nah, mulailah saya menonton film, karena dulu nggak ada YouTube ya, menonton film, 3 film setiap hari. Itu film-film yang nggak pernah didapat di Indonesia. Jadi teman-teman film yang ada di luar negeri itu saya mintain film-filmnya gitu. Nah sekarang sudah banyak bisa kita temukan. Cuma begini, yang harus kita latih adalah bagaimana imajinasi kita ini menjadi sebuah fiction. Menjadi sebuah fiksi gitu. Karena kalau Pinocchio World yang tadi saya bilang itu menjadi ada permainan politik jadinya. Kebanyakan film ini menurut saya, kalau sudah film sampai ke hal yang politik, apa itu politik? Bukan hanya politik dalam bidang pemerintahan aja, tetapi gini, gua harus hajar nih orang biar gue dapat pacarnya, itu udah politik gitu. Nah itu harus kita jauhin. Tetapi imajinasi itu lebih kita kembangkan. Contoh, waktu itu saya ketemu dengan Nia Dinata ya. Nia Dinata itu siapa yang filmmaker tuh di Jakarta. Nah dia tanya, Rick mau bikin film apa? Saya mau pengen sekali bikin film tentang Marsina. Marsina tahu ya? Dia adalah pejuang wanita yang membela hak-hak buruh. Kan dia meninggal itu. Tapi saya masuk ke pemikiran dia gitu loh. Waktu dia diperkosa meninggal itu, saya coba masuk ke dalam pikiran Marsina tuh. Apa sih yang dia pikirkan sebenarnya sebelum dia meninggal? Bisa nggak kalian bayangin? Nah jadi saya mau bikin film judulnya 80 menit sebelum Marsina meninggal. Nah hal-hal ke sana yang harus kita masukin gitu. Jadi hal-hal yang private kayak agama apa segala macam itu dibuang dulu. Liar aja berpikir. Kalau kayak tadi tuh pernah nggak lihat iklan kayak gitu yang pakai oksigen? Greenpeace loh itu. Dia bilang oke dari mau, tapi setelah mereka juga lama untuk memahamin itu gitu. Pas pandemi ini baru mereka bilang wah ternyata apa yang kamu pikirkan itu udah sampai ke depan katanya. Kayak dinosaurus yang dibikin sama Steven Spielberg Jurassic Park itu. Emang dia pernah hidup di sana kan enggak kan? Tetapi dia mengimajinasikan itu. Siapa yang bisa komplain? Nah, enggak ada kan? Oh, kamu komplain? Hidup di zaman itu. Kayak apa T-Rex kan enggak gitu. Nah, jadi bikin aja sesuatu yang menarik. Star Wars ya. George Lucas dulu dia menawarkan dirinya ke Hollywood. Ditolak mentah-mentah. Kenapa kamu nggak bikin film perang Vietnam aja? Star Wars apa itu Star Wars? Gitu. Lihat sekarang. Satu-satunya film George Lucas ya selain Indiana Jones cuma Star Wars. Semua produknya bisa dijual. Orang pasti nonton filmnya dan filmnya dia itu mundur gitu loh. Nah jadi diliarkan aja imajinasinya. Kalau orang bikin podcast biarin aja dia bikin podcast. Oke, di fisik bikin podcast. Tapi apa yang dibicarakan? Imajinasi. Bapak, apa sih kegiatannya gitu? Nah jadi podcast itu bukan interview sebenarnya. Lebih ke berbicara aja. Nah, bagaimana pengalaman orang ini yang diceritakan. Susah sih memang, makanya saya keluar dari kampus. Kalau kalian jangan keluar. Karena kalian di sini dikasih fasilitas yang bagus. Kalau waktu itu saya nggak mau masuk seni, tapi saya mau ngambil teknik fisika gitu. Karena saya suka saintis waktu itu.
Nah, saya berdebat dengan dosen fotografi saya. Karena foto saya masuk di majalah Tristar di Jerman. Kan itu kan namanya fotografi industri kan. Nah, waktu orang foto-foto Aqua, foto-foto Nokia gitu, aku kasih majalah aja. Tes gitu. Langsung dicoret nama dia, tek gitu. Loh, ini kan foto industri. Nah, jadi kadang-kadang hierarki kita ini oligarki, diktator, dan otoriter ini yang harus dihilangin. Kalau memang dia jago, misal dalam sebuah tim, oh dia jago sekali mendirektor, dia jago sekali bikin film, ya harus kita hargai. Jadi kita nggak bisa ini. Tetapi imajinasi kita yang kita mainin. Contoh ya, kalau di teori relativitasnya Einstein, di saat kamu berdiri dan kamu ngeliat kereta api jalan, kan kamu diam nih, kan kereta api yang berjalan kan? Coba kamu di dalam kereta api itu, kan yang di luar yang berjalan. Nah, di sini yang harus kalian masukin pikiran itu, kecerdasan cara berpikirnya. Karena itu private sekali gitu loh bro, jadi memang dari diri sendiri. Nah tapi kalau aku mensiasatin itu, aku selalu menonton film-film yang aku pikir tuh agak aneh, tetapi menarik ditonton. Tuh. Jangan pernah bikin hal yang sama. Jangan pernah menjadi follower, kamu harus menjadi kreator. Karena kalau kamu jadi follower, semuanya akan percaya surga dan neraka. Tuh. Tapi kalau kamu bisa menciptakan sesuatu dalam sebuah pikiranmu, kamu akan jadi hebat. Pertama sih kamu dibilang orang gila. Saya dari tahun 2000 sampai sekarang dibilang gila. Wah gila kamu bang ini. Setelah jadi, kok bisa ya gitu. Nah yang bilang aku gila sampai sekarang itu cuma bikin wedding aja sampai sekarang. Wih hebat kamu bro, gitu aja saya. Nah jangan bilang gila ya, nanti di somasi lagi kayak Deddy Corbuzier. Apa? ODGJ. Ya, saya kayak orang ODGJ gitu, tapi kan itu dari cara berpikirnya aja. Jadi gitu aja. Dikurangin aja nonton Facebooker dahsyat, terus apa lagi. Nggak penting itu. Ya, ada lagi? Yuk. Terima kasih atas waktunya Bang Erik. Perkenalkan nama saya Dika. Ini lebih pertanyaan ke pendapat pribadinya Bang Erik nih. Ketika kita ingin membuat suatu short movie, tema apakah yang paling menarik untuk dibikin? Sekian, terima kasih. Gitu aja. Oke. Bukan hanya short movie ya. Semua film yang saya bikin, semua video klip saya yang bikin, semua TVC iklan yang saya bikin, saya lebih ngomongin tentang universe dan humanisme. Tetapi bukan bucin, bukan cinta-cinta nggak jelas. Karena humanisme itu lebih menarik dibicarakan. Dia menyentuh ke private kita. Contoh ya, hubungan setiap manusia dengan Tuhan itu kan berbeda. Tetapi kadangkala waktu kita punya malapetaka, apakah keluarga kita ada yang meninggal, atau kita kesusahan, nggak punya uang, begitu dekat nggak kita sama yang atas? Ya kan? Sampai kita pengen sekali terus berdoa sama dia. Nah, kalau perasaan itu bisa kamu masukkan dalam sebuah film, itu akan mengetuk seluruh private-nya orang. Humanismenya. Gitu. Contoh, Titanic. Ya, itu private juga tuh. Kan cuma kapal pecah kan? Tapi ada dibangun di sana Jack dan Rose yang saling jatuh cinta, tetapi mereka tidak melihat derajat, tidak melihat kasta gitu loh. Ya ini karena cinta gitu loh. Yang akhirnya mereka bersama-sama di dalam waktu 10 jam itu, mungkin 2 hari ya, mereka jatuh cinta, padahal cewek ini sudah ada tunangannya gitu. Dan tunangannya itu juga nggak banyak ngomong kan. Oh bunuh dia nih, kan enggak gitu. Tapi ini kan lebih ke perebutan perasaan aja.
Banyak kayak King Kong juga gitu ya. Terus kayak film Godfather. Godfather itu tentang keluarga gitu loh. Peduli amat teman gua mau ngomong apa tentang gua, tapi keluarga gua hidup. Jadi suatu saat keponaknya Michael Corleone itu datang ke rumahnya dia kan. Kenapa kamu sedih bro gitu? Aku kemarin casting di Hollywood dan aku nggak masuk katanya. Nggak masuk apa? Nggak masuk daftar aktor di sana. Apa yang dilakukan Michael Corleone? Pagi-pagi sutradaranya bangun, ada kepala kuda di sebelah tempat tidur dia. Nah itu menandakan bahwa dia sangat dekat sama keluarganya kan. Tetapi apakah pernah bangsa kita memikirkan itu? Sesama keluarga, gara-gara harta warisan dan tahta wanita segala macam, bisa bunuh-bunuhan. Itu karena apa? Karena terlalu banyak nonton sinetron kita. Serius ini. Makanya KPID ya, jangan KPI. KPID dulu di Bali, itu harus bisa memotong, memangkas. Bali nggak butuh sinetron. Cut. Pack gitu. Gimana dong kosong nih slotnya? Banyak di sini YouTuber. Kan ada YouTuber datang ke restoran, tanya makan. Itu lebih menarik gitu loh. Walaupun simpel apa segala macam, masukin aja. Tuh. Mudah-mudahan ini bisa ditonton sama Pak Made KPI ya. Ya kalau enggak bubarkan aja KPI itu gitu loh. Terlalu banyak sinetron nggak jelas kan, bikin kita jadi bodoh. Tuh, makanya kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang dipuja-puja, baru dia menjadi aktor sinetron, jalan dia itu udah, bang foto bang, jijik banget aku lihat orang tuh. Aduh. Kalian jangan pernah menjadi filmmaker seperti itu. Harus idealis. Tahu kenapa? Jangan pernah mengejar uang. Kalau kalian punya karya bagus, ya karya yang bagus, bangkrut pun kalian telanjang di perempatan itu pakai namanya misalnya nama saya Dika gitu, tapi orang tua kamu sutradara hebat, diambil kamu. Tuh, jadi sebenarnya di saat film kita mirip kayak sinetron dan kuntilanak tambulan dan yang segala macam, itu adalah refleksi pikiran kita. Jadi kita bisa menilai, oh ternyata yang lu buat ini toh. Selamat ya, udah launching, udah premier, udah gitu aja. Habis itu nggak usah berteman sama mereka. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Satu lagi biar kalian paham. Jadi pada saat kalian syuting, tadi aku lupa sedikit menceritakan tentang produksi gitu ya. Jadi kalau memang nggak perlu pakai 2 kamera, pakai 1 kamera aja. Gitu. Apalagi kalau misalnya bisa itu tanpa cut, itu lebih menarik. Jadi bikin satu hal yang menarik. Contoh ya, kenapa film Alejandro J. Inarritu yang Revenants itu si Leonardo DiCaprio-nya mendapatkan Oscar. Pertama, karena DOP-nya kameramennya hanya pakai 1 kamera. Dan itu long panjang gitu loh. Jadi Leonardo harus benar-benar panjang aktingnya. Ya, yang kedua, hebatnya Alejandro, dia bilang sama Leo, jangan kau lebih-lebihkan akting. Karena di sini dingin. Even anakmu mati, nangis pun kamu nggak bisa katanya. Jadi bayangin setelah dia disikat sama beruang, padak gitu. Anaknya kan mati. Dia cuma kan gitu aja di es tuh. Sampai nggak bisa nangis. Itu yang bikin dia menang. Nah jadi produksilah sebuah produksi sesimpel mungkin. Kamera nggak usah dipikir. Kalau kamera nggak ada, pakai handphone. Yang penting konsep. Mau bikin apa? Gitu. Terus yang kedua, kalau budget nggak punya, minim banget, gunakan seminim itu aja. Karena nanti yang dinilai sama orang adalah hasil akhir kan. Tuh, di saat hasil akhirmu menjadi sesuatu yang bisa ditonton banyak orang dan itu menarik, di situ baru kamu memulai memainkan budget. Yang ketiga, jangan pernah bikin
sinetron yang nggak jelas. Benar nih, masuk neraka kalian pasti. Aku udah tanya sama Tuhan. Jadi list-list yang bikin sinetron nggak jelas, yang harta tahta wanita itu pasti masuk neraka. Kok gitu? Iya, kok gitu Han tak bilang. Iya, di neraka itu kan sinetron semua. Biarin aja lah mereka mati di sana semua. Benar nih. Bikinlah sesuatu yang real. Permasalahan kawan kita tadi itu bisa nggak dipecahkan? Karena 3,5 tahun dia nggak tahu tiba-tiba nikah. Itu sudah menjadi sebuah yang menarik. Udah jadi film itu. Bukan hanya dokumenter, itu bisa direkonstruksi menjadi sebuah movie, sebuah film. Dan itu orang paham perasaan itu. Ya kan? Tapi kalau kayak kuntilanak datang bulan, udah ada nggak hantu yang datang bulan sih? Nggak ada kan? Nah itu aja sudah memudahi cara kita berpikir. Jadi matikan televisi kalian semuanya, yang politik ini apa segala macam. Sekarang coba pilih film-film yang bermutu. Gitu. Lebih baik menjadi kreator daripada menjadi follower. Karena kalau kamu menjadi follower, selamanya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu menjadi kreator, kamu bisa menciptakan follower. Gitu aja. Terima kasih. Baik, bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang terakhir. Materi spiritual visual atau konsep sinematografi sudah dibawakan oleh Bang Erik pada sore hari ini, di mana itu adalah materi kita yang terakhir. Untuk pengumuman sedikit, bagi rekan-rekan Visip TV setelah ini akan diberikan sedikit proyek akhir khusus untuk Visip TV yang nantinya akan di-announce atau diumumkan di grup WhatsApp dari Visip TV sendiri. Baik, demikianlah rangkaian acara pelatihan public speaking dan broadcasting pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Oh ya, sebelum berakhir materi ini, sebelum ditutup, mungkin bisa untuk narasumber bisa berfoto bersama dengan para peserta dan panitia. Para peserta bisa berdiri di tempat duduk masing-masing. Panitia yang bertugas bisa untuk mengambil gambar di depan. Itu tadi yang materi saya, yang ada video, yang ada itu kalian bisa copy nanti semua. Ya. Ada kamera yang lebih gini. Ada Caca yang HP-mu, Ca. Cepet. Buka kamera, buka kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Minggir. Yang seru dong. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, baik yang sudah bergabung secara online maupun offline. Ya, thank you Bang. Ya, thank you Kak. Semoga semua materi hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bisa diaplikasikan langsung di bagian kerja masing-masing. Akhir kata, saya atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan pada pelaksanaan hari ini. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya.
Om Santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom.